Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for joining our class based on our syllabus in week 5. We have to discuss about monotonicity and concavity. Yeah, and we have to discuss about extreme and extreme local. Yeah, and that's the two things that we will discuss in 1 hour in 30 minutes. Let's have a look to which definition. Ya, apa itu kemonotonan, apa itu kecekungan. Have a look and read this definition. Suci Aulia, can you see the text? Please read it. Apa, Pak? Baca. Putus-putus suara Bapak. Is my voice clear to you or is not clear enough or something disturbing my voice? Is my voice clear to all of you guys? Clear, sir. Okay, good. Thank you for the response. Okay, Suci, please read it first. Read the text on the box. And conservative. Consider the graph in Only the text on the board, Suci. On the box, on the box. Definition, only the definition. Text on the box. In the box, yang dalam kotaknya. Both or neither. We say that f is increasing on I if for every pair of number x1 and x2 in I. x1 kecil dari x2, f x1 kecil dari f x2. Kecil dari itu bahasa Inggrisnya less than. Increasing on if for every pair of number x1 and x2 in I. x1 less than x2, fx1 besar dari fx2. Bigger than. F monotonic on f it is either increasing on I or decreasing on I. Okay, that's Suci. I hope that you understand what that already you read on the box. Ya, mudah-mudahan kamu paham dengan apa yang kamu baca di box itu. Mudah-mudahan, itu doa Bapak. Sekarang silakan, paham atau tidak? Tanya dulu. Kita udah satu-satu persatu biar bisa bacanya. Let F define, apa artinya? Coba lihat definisi dari fungsi. Ya, andaikan F itu suatu fungsi ya. F kecil itu artinya suatu fungsi. Ya, suatu fungsi yang define, terdefinisi. Ya, terdefinisi on an interval I. Jadi, fungsinya terdefinisi di interval I. Apa maknanya itu terdefinisi?
Artinya di setiap titik di I tersebut selalu ada nilai Y-nya. Ya, fungsi itu kan Y sama dengan Fx. Kan biasanya kita definisikan seperti itu. Ya, berarti kalau dia terdefinisi berarti selalu mempunyai nilai Y di interval. Terserah intervalnya apa. Apakah intervalnya open interval, close interval, or neither. Ya, mau intervalnya interval terbuka, tertutup, atau tidak terbuka dan tidak tertutup. Bisa jadi setengah yang terbuka, setengah lagi tertutup. Kan begitu ya maksudnya ya. Oke, ngerti sampai titik di sana dulu? Halo. Ngerti, Sir. Oke, good. Kalau ngerti, bagus ya. Berarti kalau kamu ngerti, berarti kita punya fungsi. Fungsi itu terdefinisi di interval I. Interval itu terserah sifatnya, mau dia open interval. Kalau open interval itu artinya di titik ujungnya nak masuk, kan gitu ya. Kalau close interval artinya di titik ujungnya masuk, kan begitu ya. Kalau neither terserah, mau di pangkalnya nak masuk, lalu di ujungnya masuk, boleh. Itu gabungan dari keduanya. Nah, kita punya fungsi yang terdefinisi pada suatu interval. Nah, lalu maka kita bisa katakan 3 hal. Ya, kita bisa memberikan definisi kapan fungsi itu kita katakan naik, kapan kita katakan dia turun. Ya, nah kalau seandainya nih, Bapak gambar nih lukisan seperti ini ya, bukan lukisan sih. Nih. Oh, nggak bisa dicoret. Sebentar. Coret dulu bukunya sedikit. Nah, ini ada sumbu X. Nih ya, lihat aja gambar ini. Lihat figur 1. Ini fungsinya. Y sama dengan Fx. Itu fungsinya naik atau fungsinya turun? Nggak tahu ya. Kenapa nggak tahu? Karena Bapak belum definisikan I-nya mana. Oke. Then I define the interval to you. This is, I define my interval. This is the open interval. And here is my I. Have a look to the function. Lihat fungsinya. Oke. Ini fungsinya berarti gambarnya itu saya hapus dulu. Kalau Bapak ulangi lagi ya. Biar jelas. Nah, ini A, ini B. Ini kita sebut open interval dan this is our I. And this is the function on I. Kan itu ya. Nah, fungsi ini naik atau turun? Naik. Nah, kenapa tahu naik? Naik, Sir. Kenapa tahu naik? Karena grafiknya naik, Pak. Oke, karena grafiknya naik. Artinya secara makna naiknya itu kamu sudah tahu ya. Secara geometri kamu udah bisa lihat. Tapi bagaimana cara kita menuliskannya secara aljabar? Ini yang dia tuliskan. Apa dia tuliskan? Perhatikan. Fungsi itu dikatakan naik pada interval I. Ini contohnya AB. Apabila untuk setiap pasangan, ya, for every pair of number X1 and X2. Jadi untuk setiap pasangan X1 dan X2 di interval tersebut, untuk setiap ya, berarti ada berapa banyak pasangan X1 dan X2 di AB? Halo? Kalau pair itu ada berapa? Ada 2 titik ya. Titik pertama X1, titik kedua X2. Sekarang Bapak tanya, for every pair. Sekarang ada berapa banyak pasangan titik di antara A dan B ini? Lot, Sir. Many. Many, ya. Infinite, ya. Tak berhingga, kan? Nah, berarti pasangannya juga tak berhingga, kan? Nah, untuk semua pasangannya, apabila kita sudah tetapkan X1, apabila X1 kecil dari X2, berarti X1 di sebelah kiri X2, maka kalau akibatnya inilah nilai Fx1, ini nilai Fx2. Kalau untuk semua pasangan titik di interval tersebut,
berlaku ini tidak ada yang penyangkalnya, maka fungsinya kita sebut naik. Paham sampai sana? Paham. Paham. Sekarang coba carikan mana fungsi yang tidak naik. Sekarang kalau seandainya Bapak ganti intervalnya nih. Bapak bilang A-nya di sini, B-nya di sini. Itu fungsinya naik atau fungsinya turun pada I? Turun naik, Sir. Turun naik, tidak bisa kita tentukan. Kenapa? Kita tidak bisa katakan fungsinya naik. Kenapa? Coba contohnya. Carikan Bapak contoh penyangkalnya supaya ini tidak jadi kita batal dia kita sebut sebagai fungsi naik yang ini. Karena nilai fx-nya, Sir. Ya, coba carikan penyangkalnya. Misal X1 antara AC, Sir. Silahkan dicoret, kan bisa dicoret di sana tuh. Coret. Di mana X1, di mana X2. Sehingga gagal Anda mengatakan dia naik. Bisa enggak? Tuh bisa, Akmal. Bentar, Sir. Oke, itu X1. Udah, Sir. Terus mana ya? Terus itu aja cukup? Bentar, Sir. Nah, coba perhatikan. Saya carikan contohnya ya. Mungkin sulit menulisnya pakai mouse ya. Nih Bapak, coba tulis. Nah, kalau seandainya X1-nya di sini, yang merah. Oke, ini X1. Berarti ini nilai dari Fx1, betul? Maka kalau Bapak ambil X2-nya di sini, X1, sini X2. Bagaimana keadaan X1 terhadap X2? Betul X1 kecil dari X2? Salah, Sir. X1 di sini, X2 sini. X1, betul, Sir. Betul X1 kecil dari X2? Betul. Oke, keadaannya X1 sudah kecil dari X2. Tapi bagaimana Fx1 dengan Fx2? Mana yang besar? Fx1 di atas ya, Fx2 di bawah. Berarti besar. Fx1 Lebih besar. lebih besar dari Fx2. Benar kita katakan dia naik? Salah. Salah. Berarti karena dia di sini ada kata for every. Ya, kalau semua for every itu berarti untuk semuanya, tidak boleh ada terkecuali satu pun. Kalau kamu bisa menunjukkan satunya, maka for every-nya gagal. Ya, sama Pak, saya selalu sholat tepat waktu, tapi pernah sekali tidak sholat tepat waktu. Gagal selalunya. Jujur atau bohong itu? Jujur atau bohong jadinya? Bohong, kan? Sir. Ya, bohong. Nah, kayak gitu. Jadi ini for every itu semua. Berarti menyangkalnya sangat mudah sekali ya. Cukup carikan satu penyangkal maka dia akan gagal. Begitu juga kalau fungsinya itu turun. Nah, ini contoh. Kalau di sini intervalnya itu adalah A, di sini B nih. Ya, ini B-nya. Nah, fungsinya turun atau naik? Turun, Sir. Turun. Nah, kenapa? Karena kalau X1-nya ini X1, ya kalau ditarik ke atas, this is Fx1. And if this is X2 and this is Fx2. And you have X1 less than X2. But you have Fx1 bigger than Fx2. Therefore, for every pair. Jadi ini kan ini salah satu titik, satu pasangan aja yang Bapak ambil ya. I just take one pair of the numbers X1 and X2 but at least you have for every, then you can see that the function is decreasing. We call the function of Fx on that interval decrease. Ya, jadi jelas inilah ini cara kita secara matematika dengan aljabar ya untuk mengatakan fungsi itu naik atau turun. Nah, kalau secara geometri kan lihat naik Pak kan makin tinggi. Nah, ini
Ini turun Pak, oh, ya kan makin rendah nilai Y-nya. Itu turun kan gitu ya kalau secara geometrinya. Tapi kalau secara aljabar itu di teks 1 dan 2. Nah, yang 3 ini apa artinya ini? Strictly monoton. Apa? Jadi fungsinya akan disebut monoton murni. Ya, jadi monoton murni bukan monoton KW, bukan monoton tidak ori gitu ya. Jadi kita sebut dia monoton murni apabila kapan? Apabila dia fungsinya selalu naik di interval tersebut atau selalu turun di interval tersebut. Pertanyaan Bapak, gambar ini kalau seandainya interval Bapak yang barusan Bapak gambar di layar ini, itu monoton murni atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak selalu naik dan tidak selalu turun. Ya, nah itu dia definisi kemonotonan. Ya, sampai di sini paham dengan definisinya? Halo. Maaf, Sir. Ya. Bisa dijelaskan lagi tentang every pair ini, Sir? Soalnya tadi Agita jaringannya jelek, Sir. Every pair itu artinya Agita untuk semua pasangan yang ada di interval. Ya, jadi kalau seandainya ini Agita, ini, oh mana dia nih? Jadi maksud every pair itu susah kali ini. Susah nulisnya. Oke, ini dia. Coba perhatikan. Kalau interval Agita ini adalah A dan B. Coba Agita cari ya. Cari apakah untuk semua pasangan X1 dan X2 yang kita ambil ini selalu berlaku enggak? Silakan ambil 2 titik di antara X1 dan X2. Contoh, seandainya Bapak ambil di sini X1 ini X2. Nah, lalu lihat nilai fx1-nya, lihat nilai fx2-nya. Berarti ini nilai fx1 di sini. Berarti ini nilai fx2. Oke, fx2. Berarti saat x1 kecil dari x2, maka nilai fx1 kecil dari fx2. Itu salah satu contoh. Silahkan diambil di mana saja. Kalau maunya berdekatan betul, pasti dia juga akan selalu keadaannya seperti itu. Tapi bagaimana contohnya yang tidak? Sekarang kita ambil contoh yang tidak gimana? Oke, kita coba gambar. Kalau seandainya gambar kurva kita itu seperti ini. Naik. Turun sedikit sini ya. Ada turun sedikit sini enggak? Ini A. Ini B. Ini ada turun sedikit ya. Nah, kalau seandainya ini kan kelihatan naik selalu ya. Tapi ada di sini keadaan yang membuat definisi ini tersangkal. Karena tidak every pair-nya. Kalau seandainya ini kita ambil X1, di sini X2-nya, maka pair inilah yang akan menyebabkan dia gagal. Fx1, ini Fx2-nya lebih X2. Berarti saat X1 kecil dari X2, apa keadaan yang kamu punya? Fx1 besar dari Fx2. Ini definisi untuk naik atau untuk turun? Untuk naik kan? Ini kan naik ya. Ya, berarti ini bukan every pair-nya jadi gagal. Kenapa? Karena ada satu pasangan yang menyebabkan dia tidak disebut fungsinya naik. Ya, kenapa? Karena ada pasangan titik yang menyebabkan definisi ini menjadi gagal. Halo, Gita. Ya, Sir. Terima kasih, Sir, atas penjelasannya. Udah jelas ya. Udah jelas ya. Jadi tidak ada lagi mana ya. Jadi pahami definisi ini. Jadi kalau belajar kalkulus itu definisinya harus paham betul ya. Okay, that's the definition about increase and decrease and strictly monoton murni ya. Then
we have a look to, there are a theorem there. Yeah, theorem A, monotonicity theorem. Yeah, monotonicity theorem. What are the theorems said to us? Yeah, let F be continuous on interval I and differentiable at a very interior point of I if halo, terputus ya? Halo, jelas suara Bapak? Ya, Pak. Masih kelihatan slide-nya? Tadi Bapak keluar dari Zoom-nya. Masih kelihatan slide-nya? Sudah, Sir. Masih kelihatan slide-nya? Sudah, Sir. Sudah masih terlihat. Oke. Nah, sekarang ada teorema kemonotonan. Ya. Jadi, kita punya keadaan. Kalau fungsinya kontinu di interval I. Apa syarat fungsi kontinu? Kemarin kita udah belajar. Limitnya di semua titik dan nilai limit sama dia dengan nilai fungsi. Itu kontinu kemarin. Ya, dan terdiferensialkan di setiap titik di antara interval tersebut. Terdiferensialkan itu artinya ada turunannya, kan begitu ya? Ya, bisa dicari limitnya, ada turunannya, kan begitu. Nah, kalau keadaan itu terjadi, kita bisa membuat suatu teorema apa? Apabila f aksen x-nya besar dari 0, untuk semua titik x di dalam interval tersebut, maka kita katakan fungsinya pasti naik. Kalau f aksen x-nya kecil dari 0, maka kita katakan fungsinya pasti turun. Lihat, kalau kita berbicara di kalkulus, kalau kita berbicara turunan itu ya teksnya di videonya ya kaitannya erat dengan gradien garis singgung, betul? Betul lah. Nah, gradien garis singgung kalau gradiennya positif, gini kayak gini kemiringannya. Ini 0, kalau datar 0 ya. Oke. Kalau garisnya itu datar, berapa gradiennya? 0. Kalau garisnya seperti ini, positif, positif, positif. Kalau tegak lurus, ada gradiennya? Tidak ada, Sir. Kalau seperti ini, negatif. Nah, berarti kalau seandainya ini, perhatikan gambar di figur 2. Anda akan melihat, kalau kita berbicara turunan di titik, berarti itu artinya garis singgung di titik tersebut. Nah, perhatikan garis singgungnya. Ini garis singgung pertama, ini garis singgung. Ternyata positif-positif garis singgungnya. Oh, kalau di puncak itu kan turunan pertamanya 0 ya. Titik ekstrim kemarin ya, di konsep titik ekstrim, puncak, ini 0. Gradiennya 0. Berarti kalau 0 kan tidak tahu positif negatifnya. Kalau di sini, oh ternyata kemiringannya jadi negatif. Berarti kalau kemiringannya negatif itu hubungannya dengan gradiennya. Berarti turunan di sini positif, turunan di sini positif, turunan di sini 0, di sini negatif, di sini negatif. Lalu bisa enggak kita hubungkan dengan kenaikan dan penurunan dari kurva? Ternyata bisa kita hubungkan lewat teorema A. Apa dia bilang? Kalau turunan pertamanya positif di titik dalam interval tersebut, maka fungsinya naik di interval itu. Kalau turunan pertamanya kecil dari 0 atau bernilai negatif, ya di titik pada interval tersebut, maka fungsinya turun. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kalau ada silakan. I give you time. Ada pertanyaan dari definisi itu, ada satu definisi, ada satu teorema, ada pertanyaan enggak? Halo.
Halo, ada pertanyaan? Jangan diam. Bapak nak tahu kalau kamu itu paham atau tidak. I don't know whether you are understand me or not. If you are not, give a response to my question. Is that clear to you all? Yes, sir. Do you understand? Do you understand? Yes, sir. Okay, yes. If yes, there is. Oh, that's okay. Then let's have a look to example 1. Yeah. You are given the example if you have a function, yeah, polynomial function f(x). Yeah, you have a function f(x). This is your function. Fx equal to x cubed minus 3x squared minus 12x plus 7. Then you were asked where is the function increase and where is the function decrease. Di mana dia naik, di mana dia turun. Tadi kita sudah punya teorema, kita sudah melihat sifat karena kita sudah belajar tentang turunan dan kita tahu bahwa turunan itu hubungannya dengan gradien garis singgung. Ya, ternyata kalau kita hubungkan gradien dengan fenomena garis pada kurva, ternyata yang garis singgung, yang gradiennya selalu positif, pasti fungsinya naik di sana. Maka berarti tentu langkah berikutnya tinggal kita turunkan saja fungsi f ini, betul tidak? Halo? Betul, sir. Betul. Kan fungsinya. Nah, X suara Bapak 2 device-nya, Okta. Cuman 1, sir. Kok feedback kayak gitu? Sorry, sir. That's okay, ya. Nah, berarti apa turunan dari fungsi tersebut? Ini dia 6x kuadrat kurang 6x kurang 12. Tahu cara mencari turunannya ini? Tahu, sir. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Maka kita faktorkan ya. 6x tambah 1 6 kali x tambah 1 kali x kurang 2. Oke. Sudah dapat? Sekarang kan kita pengen mencari di mana dia naik, di mana dia turun lewat turunan pertamanya. Berarti kalau kita sudah tahu tentang menyelesaikan berarti kan langkah berikutnya kan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan ya, berarti kan 6x tambah 1, 6x kurang 2 kecil dari 0 kah atau besar dari 0? Dan kita tahu bahwa tentu tandanya ini titik pemecahnya adalah min 1 dan 2. Maka ini dia min 1, 2. Sekarang kan tinggal diuji. Ya, diuji kalau 0 di titik pemecahnya min 1 dan 2. 0 di mana? Sisi 1, sisi 2 atau sisi 3? Sisi 2, sir. Nah, di tengah ya. Dan kalau kita substitusi 0 berarti nilainya pasti min 12. Min 12. Berarti yang positif di sebelah kanan 2 dan di sebelah kiri min 1, di tengah pasti negatif. Kan begitu ya idenya. Nah, sehingga apa? Sehingga dari ilustrasi ini kita tahu bahwa pasti fungsinya itu akan naik pada interval ya. Nanti kita akan tahu bahwa fungsinya itu akan naik pada interval min 1 min tak hingga, min 1 dan 2, tak hingga. Ya, jadi kok gitu ya. Hang ini kayaknya. Bentar, hang ini. Oke. Nah, lihat nih, ini min 1 di sini. Ya, jadi
kalau seandainya tanpa digambar ya titik pemisahnya -1 dan -2 tadi udah diuji. Berarti kan yang positif ini yang besar dari 0. Yang besar dari 0 kan naik tadi. Berarti ini dia fungsinya naik dari min tak hingga. Berarti ini terus ke bawah nanti ini. Terus dia makin ke bawah. Dari min tak hingga sampai -1 dia naik. Tapi dari -1 sampai 2 dia turun. Turun dia. Ini 2 turun kan? Ini 2-nya. Dari 2 sampai tak hingga dia naik. Berarti ini fungsinya terus naik nih. Tidak pernah lagi dia turun. Ini terus naik. Nah, kayak ginilah fungsinya kira-kira. Berarti kita bisa menentukan fungsi itu naik atau fungsi itu turun lewat turunan pertama fungsi. Sampai di sini contoh 1 paham atau tidak? Silahkan dulu beri feedback. Silahkan bertanya jika ada pertanyaan. Do you understand the example 1? If you have questions, then now your turn to give a question. Pak. Ya, silakan Pak. Aldo. Bahasa Indonesia nggak apa-apa kan, Pak? Boleh, no problem. Jadi hasil turunannya itu, hasil faktor turunan itu menentukan yang nolnya itu ya, Pak? Ini kan Titik Aldo, nol itu. betul ya, titik pemecahnya itu kan. Ya. Sebenarnya kan terakhir ini kan turunannya nih. Ya. Nah, kita kan tidak tahu dia besar dari 0 atau kecil dari 0. Ini kan sudah sama saja Aldo seperti menyelesaikan pertidaksamaan lagi itu Aldo. Kalau seandainya Aldo pengen dia itu naik, ya berarti kalau Aldo dia pengen naik berarti 6x kuadrat kurang 6x kurang 12. Kalau dia naik tentu Aldo harus naik. Itu yang Aldo pengen besar dari 0 kan? Ya. Kan ini menyelesaikan pertidaksamaan nih soalnya lagi nih. Kalau menyelesaikan pertidaksamaan gimana caranya? Cari titik pembuat pecahnya itu. Iya, titik pemecahnya, makanya difaktorkan. Nah, ini dia titik pecahnya nih. Ya. Atau ini kalau ini artinya naik dia. Kalau 6x kuadrat kurang 6x kurang 12 kecil dari 0, ini artinya turun. Nah, kalau Aldo selesaikan satu-satu, bisa juga pasti sebaliknya lawannya. Ya, kalau Aldo cari yang kecil dari 0, berarti jawaban Aldo kan kalau di dalam pertidaksamaan kan ini ya, -1,2. Kan kita tidak ada bicara fungsi naik turun ya dalam pertidaksamaan kemarin ya. Ya. Sekarang kita coba bicara fungsinya lagi. Ini dia. Berarti di interval ini, di I ini dia fungsinya kita sebut turun. Ya. Nah, yang ini lawannya di mana? Tentu lawannya di sebelah kirinya, di sebelah kanannya. Pasti lawannya naik. Ini dia lawannya naik. Nah, maka ini dia. Ya, makanya nih kalau seandainya kita gambar grafiknya ya sungguh-sungguh ya dengan substitusi masing-masing titik kayak gini dia grafiknya. Coba perhatikan gambar 4. Benar enggak dia naik pasti akan naik di antara min tak hingga sampai -1. Kalau Aldo enggak percaya di bawah ini pasti turun, silakan substitusi -3. Kalau X-nya -3, substitusi ke fungsi ini nilainya lebih negatif dari ini atau lebih positif? Pasti lebih negatif kan? Iya. Nah, itu dia. Berarti memang kita perlu cari titik pemecahnya. Oke, bagus pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, good. Sejam lagi nih. Contoh 2. Contoh 2, kamu diminta menentukan di mana fungsinya naik atau turun. Berarti kalau sudah paham tentang teorema 1 tadi, maka pengetahuan tengah turunan menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena tentu nanti fungsinya macam-macam kan. Bentuk fungsinya bisa U per V, bisa U kali V. Ya. Lalu nanti kita hubungkan dengan pertidaksamaan lagi. Nah, kalau contoh 2 ini coba diperhatikan. Ini dia turunannya. Ini dia turunannya. Ya, ini dia turunan fungsinya.
Ini bentuk fungsinya apa? U per V ya. Jadi pembagian fungsi, rumus pembagian. Berarti kan apa rumusnya? Nah, berarti kan silahkanlah. Berarti U aksen V turunan dari X 1 kali V. V-nya nih 1 tambah X kuadrat. Ini U aksen V. U aksen V dikurang UV aksen. Berarti U-nya X, V aksen turunan dari 1 tambah 2X adalah 2X. Nah, sehingga disederhanakan ini dapat turunannya. Ya, lalu dilakukan sedikit manipulasi aljabar, kita dapat manipulasi aljabar seperti ini. Nah, ternyata ini unik titiknya. Ya. Berapa titik pemecahnya? Tentu titik pemecah kalau fungsinya rasional. Ya, kalau fungsinya rasional itu kan di pembuat nol pembilang dan pembuat nol penjebut. Pembuat nol pembilangnya itu adalah 1 dan min 1 ya. Berarti 1 kurang X sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 ya. 1 tambah X sama dengan 0. X sama dengan min. Maka pembuat nolnya min 1 sama 0. Yang di bawah ada pembuat nolnya. Ada pembuat nolnya. Bisa dia jadi 0? Halo? Tidak, Sir. Tidak, kenapa? Karena hasil Karena kuadrat ada selalu tambah positif. 1 ya. Ya. Berarti itu definite ya. Berarti tidak perlu kita perhatikan. Berarti pembuat nolnya hanya ada 2. Min 1 dan 1. Ya. Sekarang tinggal uji aja tanda. Ya. 0 di mana? 0 di mana? Di tengah-tengah kan? Kalau kamu ganti X-nya 0, hasilnya positif atau negatif? Positif, Sir. Positif. Kan 1 per 1 hasilnya itu ya. Maka ini positif. Setelah lewat pembuat 0, negatif. Ini negatif. Maka kalau ditanyanya di mana dia naik, di mana dia turun, maka dia naik akan pada interval ini. Ya, dia turun di mana? Di interval ini negatif ya. Berarti minta hingga koma min 1 dia turun. Berarti satunya kita definisikan dia naik ya. Sama dengan 1 kan 0 dia itu. Nah, ini dia 1, min 1. Ini yang dia turun intervalnya. Oke, itu untuk contoh 2 ya. Contoh 2 paham? Ada pertanyaan? Sama ya idenya, kita tinggal cari turunan pertama, lalu gunakan pemahaman kita tentang solusi pertidaksamaan. Gimana cara mencari titik pembuat nolnya, kan begitu. And then we move to the next issues. Yeah, we talk about monotonicity and concave. Yeah, and this is the definition of concave. Yeah. Let f be differentiable on open interval I. We say that f is concave up. Berarti concave up. Cekung ke atas on I if x accent is increasing on I. And we say that f is concave down on I if f accent is decreasing on I. Apa maksud increasing? Kalau F aksen increasing itu berarti ini gradiennya positif negatif. Coba. Ini sebentar nih penanya itu kan dulu. Ini gradiennya positif negatif. Negatif, Sir. Ini masih negatif ya. Berarti mana yang lebih negatif? Ya sini kan? Nah, ini positif, ini yang lebih positif. Berarti apa artinya? Kalau seperti ini garis singgungnya berarti F aksennya kita katakan di apa ya? Increasing ya, increasing. Nih, berarti dia naik awalnya negatif, makin kurang negatifnya, positif semakin positif. Ya.
Nah, makanya disebut F aksen increasing. Maka kalau ketika F aksen increasing, ada apa dengan kurva? Maka kurvanya concave up. Ya, concave up itu cekung ke atas. Ya. Lalu ini awalnya positif, lebih kecil positifnya, ini 0 menjadi negatif, lebih negatif lagi. Maka kita sebut F aksennya turun, decreasing. Ada apa dengan kurvanya? Ternyata kurvanya cekung ke bawah. Ya. Nah, ini kalau dilihat gambar ini ternyata ini 0, ini positif, ini semakin positif, ternyata kecekungan kurvanya ini cekung ke atas, pas di sini dia cekung ke bawah. Ini concave up, ini concave down, ya. Nah, itu tentang kecekungan. Ternyata kita bisa menganalisa tentang kecekungan lewat turunan fenomena turunan fungsi. Apabila turunannya semakin naik, maksudnya semakin naik, semakin membesar nilainya, ya, berarti kita katakan fungsi tersebut cekung ke atas. Kalau turunannya semakin turun, maka kita akan bisa simpulkan fungsinya akan cekung ke bawah. Nah, ini yang pengen dikatakan oleh gambar 7. Ya. Nah, enggak usah khawatir. Ternyata bagaimana Pak cara kita mengidentifikasi turunan itu semakin naik dia? Bagaimana cara kita mengidentifikasi turunan itu semakin turun? Ya, ini dia. In view of theorem A, we have a simple criterion for deciding whether a curve is concave up and where it is concave down. We simplify to keep in mind that the second derivative is the first derivative of f accent. Thus, f accent will be increasing. That means the second derivative must be bigger than 0. Then you come to the theorem B, concavity theorem. What is the concavity theorem said to us? Jika turunan kedua fungsinya besar sama 0 untuk semua X dalam interval tersebut, maka pasti fungsinya cekung ke atas di interval itu. Jika turunan kedua fungsinya selalu kecil dari 0 untuk semua X di interval tersebut, maka bisa dipastikan fungsinya cekung ke bawah. Contoh, ada contoh 3, perhatikan. Fx sepertiga X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 3X plus 4. Ya. You have to determine where its function increase, decrease, concave up, and concave down. Berarti sudah digabungkan dengan yang tadi. Cari turunan pertama. Ternyata turunan pertamanya ini setengah X kuadrat, X square, minus 2X, minus 3. And we have the titik pemecah break pointnya itu adalah -1 and 3. This is the -1 and this is the 3. 0 in the middle, just substitute 0. We have -3. This is therefore that's minus. Then after through the break point, the symbol must be changed dari negatif ke positif. Ini lewat lagi titik pemecah dari negatif ke positif. Berarti kita bisa katakan fungsinya itu akan naik di interval min tak hingga sampai -1 dan 3 sampai tak hingga, akan turun di -1 sampai 3. Itu pengetahuan pertama. Sekarang ternyata kita perlu melihat kecekungan fungsinya. Maka kita lakukan turunan kedua. Turunan kedua itu gimana? Ya tinggal turunkan aja hasil dari turunan pertama. Ya. Apa hasil turunan pertama? X kuadrat kurang 2X kurang 3. Maka turunan kedua kita dapat 2X kurang 2. Ya, berarti kalau mau mengetahui
di mana dia cekung ke atas, di mana dia cekung ke bawah. Kapan 2x kurang 2 ini kecil dari 0, kapan dia besar dari 0. Berarti ya tentu tinggal disederhanakan saja. Ini dia. Ya, nanti tinggal disederhanakan saja. Ya, oke, berarti tinggal disederhanakan saja itunya. Nah, ini dia. Ini dia. Berarti kamu punya 2x kurang 1. Berarti 2x kurang 1 besar dari 0 akan menyebabkan dia cekung ke atas. Berarti x kurang 1 besar dari 0. Berarti kan 2 sama-sama dibagi 2. 0 bagi 2 kan 0 juga ya. Berarti x harus besar dari 1. Berarti ketika x besar dari 1 artinya 1, hingga, maka dia akan cekung ke atas. Tentu sebaliknya itu apa lawannya? Berarti dari minta hingga sampai 1 dia akan cekung ke bawah. Ya, mana dia gambarnya? Ada gambarnya. Ya, ada dia. Ini ilustrasi gambarnya. Ini perhatikan. Jadi kalau fungsi ini dilukis dengan program, ternyata tadi kan dia naik di minta hingga sampai min 1. Ya 3, hingga dia naik. Di antara min 1 dan hingga dia turun. Nah, kecekungannya kan dia bilang tadi, dia cekung ke atas apabila X besar dari 1. Ini X besar dari 1 nih. Ini 1. Betul dia cekung ke atas? Grafiknya. Betul apabila dia kecil dari 1 sebelah sini. Betul dia cekung ke bawah? Betul, Pak. Betul. Ya, nah, jadi gitu cara ngeceknya ya. Nah, berarti untuk soal-soal yang lain, Anda tinggal perhatikan saja apa sih yang dimau dari soalnya. Sama dengan soal contoh 4 ini. Sudah dicari turunannya. Jadi prinsipnya cari turunan pertama. Kita bisa menentukan di interval mana dia naik. Ya, just looking for the first derivative, you will know in which interval the function increase or decrease. Then, if you continue make a derivation of the first derivative, that means second derivative, then you will be now the concavity of the curve. Dia cekung ke atas kah atau cekung ke bawah kah? Seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya. Ini contoh lagi, perhatikan. Ini fungsinya turun, lalu dia naik lagi, turun lagi. Ya, decreasing. Ya, berarti turun. Sampai mana fungsinya turun? Nih, katanya. Fungsi turun sampai sini. Ini dia naik fungsinya lagi. Oke, nah sampai sini dia naik cuma. Ini turun lagi. Ya, nah cekung ke atas, cekung ke bawah. Oke, then have a look to example 5. Ya, ini kan minggu lalu itu kan laju yang berkaitan ya. Nah, ini masih ya, ada hubungannya dengan laju yang berkaitan. Kita tidak fokus ke sana. Biarkan saja ini dulu. Kita masuk ke ya satu lagi nih. Nih. Ada yang namanya titik belok. Ya. Apa arti titik belok? Titik belok itu artinya di mana kecekungan itu berubah. Maka kita sebut dia inflection point. Cekung ke atas ditentukan oleh turunan kedua, berarti besar dari 0 dan kecil dari 0, maka tentu konsekuensinya inflection point-nya adalah ketika turunan keduanya sama dengan 0. Itu dia kesimpulannya ya, Bapak sebutkan kesimpulannya aja biar kita cepat. Ini contoh. Find all point of inflection of f(x to the 1/3 plus 2). Berarti kalau mau nanya titik inflectionnya tinggal dicari turunan kedua di mana dia menyebabkan nilainya sama dengan 0. Ya, nah ternyata dari turunan keduanya nilainya tidak akan pernah sama dengan 0 karena di atasnya sudah ada nilainya 2. Ya. The second derivative f double accent x is never 0.
Ini menarik soalnya nih. It failed to exist at x equal 0. The point 0,2 is an inflection point. Since f double accent x bigger than 0 for x less than 0 and f double accent x less than 0 for x bigger than 0. Nah, ini penyangkalnya ternyata ya. Jadi biasanya kecenderungan kita ya ternyata tidak cukup kita hanya melihat titik belok itu lewat turunan kedua saja. Ya. Yang pasti turunan kedua itu menyebabkan pasti ada titik belok di sana. Tapi apabila tidak ada pembuat nolnya yang pembuat nolnya tidak pembuat nol dari turunan keduanya tidak mungkin ada, itu bukan berarti titik beloknya tidak ada. Nah, ini contoh diberikan oleh contoh 7. Kenapa dia berikan titik belok? Ciri titik belok itu kan ada pergantian. Berarti asal ada perubahan turunan keduanya besar dari 0, lalu dia berubah lagi jadi turun, berarti ini kan cikung ke atas, ini cikung ke bawah. Berarti saat sini turunan kedua besar dari 0, saat sini turunan kedua kecil dari 0. Nah, di titik itu juga terjadi titik belok. Nah, itu yang mau disampaikan dari contoh 7 ini. Ya, artinya ya this book warn you there is of course not enough if you just check the inflection point only by check the second derivative of x function equals 0. But if you see that there is a change, ya, jadi apa ada perubahan, dia turunan pertama besar dari 0, ya di titik ini, sebelah kirinya besar dari 0, sebelah kanannya kecil dari 0, berarti di sana itu juga terjadi titik belok. Berarti di titik mana terjadi perubahan tanda turunan, maka dia bisa dicurigai sebagai titik belok. Ya, itu pesan yang mau disampaikan oleh example 7. Stop there. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi kesimpulan, what can we conclude for monotonicity, concavity, and inflection point? The conclusion are the monotonicity can be defined by apa? By first derivative. Yeah. If f accent bigger than 0, then yeah, the function will be increased on its interval. If the f accent less than 0, then the function will be decreased on its interval. And the second conclusion about concavity, yeah. Now the concavity will happen if the second derivative of function bigger than 0, it will give you the curve concave up. Yeah. If the second derivative of the function less than 0, it will give you curve concave down, cekung ke bawah. And the third conclusion, we have inflection point. Where the inflection point happen, in algebraic way, we can find it at the point when the second derivative equals 0. Yeah, but that's not enough. We have to be careful. We have to be checked. Ya, ada enggak perubahan kecenderungan di turunan keduanya? Seperti yang di contoh 7. Contoh 7 tadi dia berikan tidak ada turunan keduanya yang akan menyebabkan nilainya 0 ketika disubstitusi x. Berapapun x-nya disubstitusi nih. Coba, ini kan kalau kamu lihat, ini hasil turunan keduanya nih. Min 2, 9 per x, 5,
per 3. Ada X-nya yang akan menghasilkan menyebabkan jawaban dia sama dengan 0? Pasti tidak kan? Kenapa tidak? Karena pembilangnya min 2. Ya kan? Pembilangnya min 2. Kalau X-nya 1, kalau X-nya 0 tak terdefinisi dia. Ya, kalau X-nya 1, enggak 0 dia hasilnya. Ya, nah itu yang dicontohkan oleh contoh 7. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya, silahkan. Hari tadi Bapak aja yang bicara banyak. Saya mau bertanya, Sir. Silakan Akmal. Itu yang di in example 7 tuh kan nggak bisa dilihat pembuat nolnya dari F double accent. Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang kami lihat. No, Akmal, sorry. Tadi ada yang menculik Bapak dari sebelah. Ya, Sir. Ya, apa pertanyaannya Akmal? Yang tadi yang di example 7 tuh kan nggak bisa dicari pembuat X0-nya dari F double accent-nya kan, Sir? Betul. Nah, terus gimana caranya agar poin 0,2 itu gimana cara cari? Oke. Sebenarnya Akmal, point of inflection itu kan artinya titik belok ya Akmal ya. Betul nggak? Apa makna dari titik belok? Makna titik belok itu adalah ya terjadi perubahan kecekungan. Awalnya dia kecekungannya ke atas, lalu di titik itu berubah kecekungannya jadi ke bawah, maka titik itu disebut point of inflection. Ya. Itu kan yang pasti kan? Yes, Sir. Ya, dan di contoh 7 ini bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia bilang nih, F a double accent is never 0. However, it failed to exist that X equals 0. Ya, the point 0,2, ini point 0,2, interesting the point ya. Point ini ya interesting. Kenapa? Kenapa dia akan menjadi inflection point? Perhatikan. Di titik itu F double accent. Nah, kamu punya titik X-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 2. Substitusi keturunan ini. Ya, ke double accent ini. Ternyata kalau X-nya 0, Y-nya. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Ternyata hasilnya ya turunan pertamanya, turunan keduanya besar dari 0. Maaf nih enggak. Cek nih. Karena turunan keduanya besar sama 0. Oh, sekarang ini Akmal. Nih. Ini X0 itu di sini ya Akmal ya. Betul ya? Yes, Sir. Sekarang coba substitusi di sebelah kirinya. Kan udah dapat nih. Kalau titik 0 itu enggak ada gitu ya. Tapi apabila kita ada apa, kenapa dia tidak ada? Dia tidak mungkin 0 hasilnya. Berarti fungsinya itu selalu dia di atas ya. Di atas suku X. Nah, mungkin dia hasilnya 0. Nah, sehingga coba perhatikan kenapa F double accent selalu besar dari 0 untuk X yang kecil dari 0. Artinya apa? Kita menyelidiki kalau min 1. Substitusi ke persamaan ini. Hasilnya jadi positif. Oke. Min 2. Oh, ternyata hasilnya tetap positif. Berarti kita katakan F double accent X besar dari 0 untuk X kecil dari 0. Berarti untuk X yang kecil dari 0 ke sini, fungsinya akan cekung ke atas. Nah, lalu ada yang menarik setelah 0 itu. Kalau 1 substitusi ke persamaan ini, nilainya negatif, negatif, negatif.
berarti F double aksennya ketika disubstitusi ke keturunan kedua nilainya kan selalu negatif. Maka kan setelah titik 0 ini kan dia berubah, maka titik 0 ini disimpulkan dengan titik beloknya. Gitu Akmal. Caranya gimana? Ya udah diuji aja titik itu. Uji sebelah. Jadi kan ini dapat titiknya ini sebenarnya warningnya titiknya ini kalau digambarkan ini nih. X sama dengan 2. Saat X-nya 0, Y-nya 2 nih. Ini keturunan pertama ini. Kamu dapat titik ini ya. Kalau digambar X saat X-nya 0, Y-nya 2. Kan titik itu di sana ya. Sini kan titik ini kamu dapatkan kalau substitusi ke sini. Jadi Akmal, bagaimana dia cara mengetahui itu adalah dengan melihat fenomena di sebelah kiri dan di sebelah kanan nolnya itu. Ya, substitusi ke persamaan. Berarti apa? Kita akan bertanya kapan dia selalu positif, kapan dia selalu negatif. Itu dia pertanyaannya, Akmal. Ketika substitusi ke sini, X yang mana yang akan menyebabkan dia selalu positif, X yang mana yang akan menyebabkan dia selalu negatif. Tentu dia akan selalu positif apabila tentu yang hasil ini harus negatif kan, negatif per negatif kan positif. Ya. Nah, tentu kalau yang menyebabkan dia negatif, tentu yang ini harus positif. Maka ya tentu ini dapatlah titik ini. Itu Akmal, apakah sudah jelas atau belum? Untuk makin bingung silakan dikasih feedback dulu. Jelas. Oke, sir. I'm understand, sir. Langsung aja Aldo jelas. Jelas, Pak. Oke, good. Setengah jam lagi. Berikutnya adalah kita berbicara ekstrim lokal, ya, lokal ekstrema and ekstrema on open interval. Apa tuh? Hidup ini panas. Oke, lihat. Apa nah? Ini ya lagi sama abang-abang. Dah. Then let's move to local extrema and extrema on open interval. Yeah. What are the meaning of local extrema? What are the meaning of global extrema? Let's have a look on the text. Ya. Coba baca dulu nih. Silakan simpulkan. Boleh simpulkan lagi. Apa itu maximum value? Kalau bahasa geometrinya maksimum value itu nilai yang paling besar. Ya, bahasa kitanya nilai yang paling besar. Tapi kalau di kurva berarti yang nilainya Y-nya paling positif ya. Berarti kalau kurva dia berada paling atas atau paling bawah? Paling atas, Dad. Atas. Paling atas, good. Dia minta. Nah, jadi we recall section 3.1 that maximum value if exists of a function f on a set is the largest value of that f attained in the whole set of S. Ya, berarti dia yang paling besar di antara interval di dalam titik di interval tersebut. Ya, jadi kalau di antara AB itu titik-titiknya itu disebut himpunan titik-titiknya itu disebut set S ya. Jadi sama dengan I gitu ya, interval. It is sometimes referred to as the global maximum value or the absolute maximum value of f. Thus, the function with domain S, A and B was graphed in sketch in figure 1. This is figure 1. FA is the global maximum value.
But what about FC? Bentar ya, kalau lagi di rumah itu masalah saya. Nah, kalau yang paling tinggi kita sebut nilai maksimum globalnya di interval. Sini. Ah, nih. Dah bos? Oke. Nah, lalu yang A kita sebut dengan nilai global. Ya, maksimum global. Bagaimana dengan FC katanya? Ya. It is may not be king of the country, but at least it achieve its own locality. Jadi ini kan sama ya. Kalau yang paling kaya di Indonesia itu ada seseorang. Ternyata di daerah provinsi tertentu ada juga orang kayanya. Ya, orang kaya di Indonesia itu sama kita analogikan dengan global map. Karena set kita adalah Indonesia. Ternyata di Sumatera Barat ada lagi orang yang kaya. Yang paling kaya di antara orang yang ada di Sumatera Barat. Maka disebut local map. Ya, maksimum global dan maksimum lokal. Nah, jadi tentu saja global maksimum otomatis dia akan menjadi maksimum value di lokalnya. Ya, berarti orang paling kaya di Indonesia itu seandainya ya ada di Jakarta. Nah, ternyata orang yang kaya juga ada paling kaya juga ada di Sumatera Barat. Nah, tetapi orang yang paling kaya di Jakarta otomatis dia akan paling kaya. Orang yang paling kaya di Indonesia otomatis dia akan paling kaya di daerah lokalnya. Betul tidak? Betul, Sar. Betul. Logika seperti itu yang dikatakan oleh bukunya. Ya, kalau dia maksimum global, pasti dia akan juga menjadi maksimum lokal. Ya. Gambar 2 menjelaskan ke kita beberapa kemungkinan. Perhatikan maksimum global jika ada dan maksimum lokal. Ya. Nah, sekarang masuk ke definisi. Jadi ini global max ini yang paling besar. Ini local mean. Ternyata bukan ini yang paling kecil ya. Ternyata ada global mean. Jadi interval kita nih dari titik ini ke titik ini. Ini baik kita. Ya. Nah, let F a look to definition again. By seeing the picture, I expect that you understand the things that write on the box. Coba saya minta dulu salah seorang dari yang hadir. Latifah Maharani. Latifah, coba Latifah baca yang di box tuh. Coba katakan dalam bahasa Indonesia apa yang mau dia katakan dengan definisi di box ini. Apa yang mau dia katakan? FC nilai Can speak in bahasa Indonesia ya. Nggak usah dibaca tapi pemahaman Latifah terhadap apa yang ada di box. Tell me your understanding about something that written on the box. Silakan Latifah. Oke, baca dulu lah sekitar 2 menit. Yang lain juga, I expect that all of you
read the definition in the book here and then express your understanding. Ya, sebutkan ya, nyatakan pemahaman Anda tentang apa yang tertulis di sini. Kalau setelah 2 menit nanti Bapak sebutkan nama. Kalau enggak paham langsung aja jawab saya enggak paham Pak. Kita pindah orangnya lagi. Itu ya. Oke, untuk Latifah Bapak kasih waktu 2 menit. 14.36 sampai 14.38. Silakanlah baca dulu 2 menit. Well, time's up. Latifah, silakan. Latifah, silakan unmute. Sebutkan apa yang Latifah pahami dari yang tertulis di definisi itu. Silakan. FC dikatakan nilai maksimum lokal ketika interval AB di mana C nilai maksimumnya titik AB beririsan dengan F. Terus? FC dikatakan nilai lokal minimum ketika interval AB di mana C dan nilai minimum C AB beririsan dengan F. Segitu pahamnya, Pak. Itu pahamnya. Apa yang membuat Latifah sulit memahami yang di box ini? Sebutkanlah dulu. Bisa Bapak bantu. Sana translate-nya, Sir. Apa? S itu apa, Sir? S, oke nih. S itu adalah domain dari fungsi. Domain itu apa? Daerah asal. Ya, yang menyebabkan fungsi itu terdefinisi. Nah, di dalam daerah asal fungsi itu ada titik C. Ya. Oh, berarti seandainya ini S-nya ya. S-nya ini S. Ini fungsinya lihat figur 1. Oke, sebentar. Maaf ya, terdengar suara anak Bapak nih. Kalau di rumah itu anaknya masih kecil-kecil. Nah, S itu apa tadi? Katanya domain dari fungsi ya. Ini fungsinya berlanjut enggak apa? Terus enggak fungsinya? Ini terus enggak? Iya, Sir.
Ya, berarti S itu di mana saja fungsi itu terdefinisi itu ada S namanya. Oke, berarti ini ada panah ke kiri, ada panah ke kanan, betul? Nah, di S itu ada titik C. Nah, seandainya titik C-nya nih, ini titik C-nya. Ya. Nah, kalau FC itu dikatakan lokal maksimum, jika di sana terdapat interval AB, ada lagi di dalam S ini ada interval AB. Nah, seandainya ini. Di dalam S itu interval AB-nya Latifah. Latifah, S-nya di dalam AB Latifah. Halo? Iya, Sar. Ya. Oke, ini AB ya. S itu kan nih semua garisnya ke kiri ke kanan ya. Nah, berarti kalau FC itu disebut nilai maksimum lokal dari fungsinya di dalam interval AB. Di dalam interval AB itu harus ada C. C-nya kebetulan di sini. Ya. Yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum di dalam AB tersebut. Ya, jika diiriskan dengan S. Ini kalau di S-nya ini diiriskan tentu yang jadi AB dia enggak. Yang paling besarnya mana? Tentu yang ini yang paling besar. Maka saat itu FC ini disebut lokal maksimum. Paham Latifah? Jadi S ini fungsinya terdefinisi, tapi di gambar ini tidak bisa kita lihat karena dia hanya buat AB. Ya, begitu juga dia akan disebut minimum lokal di interval AB. Berarti kita akan dapat kata lokal itu apabila ada apa? Ada interval, ada AB-nya. Maka dia akan kita sebut minimum lokal di interval AB yang terdapat C. Ada C di dalamnya. Sedemikian sehingga FC itu nilai yang paling rendah di AB. Irisan S. Berarti kalau ini S-nya ke kiri kanan. Ini S, ini S. AB irisan S itu AB sendiri enggak? Iya kan? Berarti itu dia yang disebut dengan ekstrim lokal, lokal maksimum atau lokal minimum. Ya. Nah, nilai FC, nah yang ketiga ya, FC dia disebut lokal maksimum kalau dia paling tinggi di daerah itu. Disebut lokal minimum kalau dia paling rendah di daerahnya. FC itu disebut ekstrim lokal. Ekstrim lokal berarti dia lokal maksimum atau lokal minimum. Berarti titik ini disebut ekstrim lokal, ini ekstrim lokal, ini ekstrim lokal. Ya, asal dia maksimum dan minimum lokal, maka bahasa lainnya kita juga sebut dia dengan ekstrim lokal. Ekstrim itu kan yang paling ya. Oke, paham definisinya ya? Harusnya udah paham. Nah, permasalahannya adalah di manakah titik ekstrim lokal itu terjadi? Ya, di manakah kemungkinan titik ekstrim lokal itu terjadi? Lihat gambar 3. Coba siapa yang bisa memberikan Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari gambar 3 ini? Tadi ekstrim itu bahasanya yang paling tinggi atau yang paling rendah. Ya, di dalam suatu interval. Kan gitu ya, lokal kalau kita bicara lokal. Sekarang, di manakah kita pantas curigai ekstrim lokal itu terjadi? Coba Bapak minta Ananda semua observe gambar 3. Curiga itu apa artinya? Di mana kemungkinan kandidat titik ekstrim lokal itu ada. Lihat gambar 3. Gambar 3 itu sudah jawabannya. Sekarang kamu tinggal menyimpulkan saja.
Silahkan Bapak kasih waktu membaca 2 menit. Ya, dari slide yang terbuka ini. Ya, dari buku yang terbuka ini. Nanti Bapak kembali lagi. Sekarang Bapak minta dulu yang semuanya sama-sama membaca dalam 2 menit. Ya, maaf. Ajik. Sebentar. Sorry ya, nih kok jadi kecil apanya nih. Nah. Oke, Bapak minta Aulia Fitri. Sehat Aulia? Ini sehat Aulia. Are you in good condition Aulia? Alhamdulillah sehat, Sir. Yeah, Alhamdulillah. Then in the next 2 minutes, I will ask what can you hypothesize that where the local extreme value occurs. 2 minutes from now. Yang lain juga lihat ya, nanti kalau Aulia tidak bisa, Aulia tinggal apa? Tidak tahu Pak, saya tidak bisa, tidak ngerti saya bahasa Inggris, boleh seperti itu ya. Well, time's up, Aulia. Silakan Aulia katakan sesuatu di mana kita patut curiga ekstrim lokal itu terjadi dari gambar 3 ini. Di titik C, Sir. Ya, di titik C. Ya, lanjut Aulia, silakan. Ketiga-tiga gambarnya, Sir. Ya, critical point ini di mana dia terjadi. Kandidat because nih. Di mana lokal ekstrim ini terjadi. Di titik C. ABC, Sir. ABC. Apa maksudnya ABC ini? Di titik A, titik B, dan di titik C. Oke, ya mungkin di A, bikin di B. Kalau di gambar ini kayak gitu ya. Oke, nah ini dia bilang di sini ya. The critical point theorem, theorem 3.1b, hold within phase extreme value replaced by local extreme value. Artinya, maksimum lokal ini bisa kita cek dengan menggunakan teorema titik kritis juga. Di mana kita pantas curiga di teorema itu adalah titik ujung.
Ya, titik ujung interval. Jadi kemungkinan dia paling rendah atau paling tinggi di sana. Di mana lagi di titik stasioner. Di stasioner itu apa? Titik di mana turunan pertama fungsi sama dengan 0. Berarti garis singgungnya datar. Di puncak dia ini. Kan maksimum dia enggak? Ya, di mana lagi di titik di titik titik belok. minimum. Ya. Di mana? Di titik yang titik singular katanya ya. Bahasanya singular yang tidak memiliki turunan. Nah, jadi ketika bicara global, yang ekstrim lokalnya juga sama seperti itu. Itu yang mau dia katakan. Maka ada teorema. Ya. Apa teorema A? Misalkan F adalah fungsi kontinu di interval terbuka AB yang memuat C sebagai titik kritis. C-nya membuat C itu adalah sebagai titik kritis ya. Berarti salah satu dari yang 3 tadi. Jika F aksen X besar dari 0 untuk semua titik di antara A dan C, dan F aksen X kecil dari 0 untuk semua X di C dan B, maka FC adalah local maximum value of X. Yang kedua, jika F aksen X kecil lah untuk semua X di antara A dan C, dan F aksen X besar dari 0 untuk setiap X di antara C dan B, maka FC adalah lokal minimum. Jadi, ya, jadi dia sudah mengatakan bahwa C itu titik kritis. Titik yang kita curigai sebagai pemberi nilai ekstrim lokal. Maka kalau ada keadaan, kalau F aksen X-nya besar dari 0, untuk setiap X di interval A sampai C, lihat gambar 1 nih. Ini besar dari 0. Sampai A sampai C selalu besar dari 0. Ya, lalu dia kecil dari 0 lagi. Ya, kecil dari 0, negatif dia turunannya lagi. Apabila dia setelah melewati C ke D, maka FC itu maka kita sebut local maximum value. Ya, dari F. Nah, jadi ini dia lokal maksimum. Jadi kalau dia besar dari 0 dari C, ini gambar sini. Kalau yang kedua, ini dia. Oh, maaf. Ini dia, ini maaf, ini lokal maksimum gambarnya yang sini ya, yang tengah, maaf. Ini A, C, B. Perhatikan, F aksen besar dari 0, berarti turunannya positif ya. Nah, ini yang besar dari 0 itu berarti kan yang di antara ini nih. Bentar, let me stop it first. Nih, ini kan di sini ke sebelah sini itu garis singgungnya selalu positif kan, pas di puncaknya datar. Maka ini yang dikatakan oleh teorema di gambar yang satu berpadanan dengan yang ini, yang dua berpadanan dengan yang ini. Ya. Lalu yang tiga. Yang tiga dia bilang kalau F aksen sama tandanya di kedua sisi, maka dia bukan nilai ekstrim lokal. Ya, maksudnya sama tandanya di kedua sisi. Lihat ini sisi kiri tandanya positif. Setelah lewat titik C, sisi kanannya tandanya negatif. Itu tanda dia ekstrim lokal. Ya, paling tinggi dia. Tapi kalau di sisi kiri C-nya dia negatif, lalu di sisi kanannya dia positif, berarti dia paling bawah, maka dia disebut minimum lokal. Ya, tapi kalau tidak ada perubahan tanda di kiri dan di kanan C, maka kita bisa simpulkan dia bukan nilai ekstrim lokal. Itu dia yang mau dikatakan oleh teorema A. Paham teorema A-nya? Paham ya? Padanannya dengan lihat gambar, ya. Ada pertanyaan tentang teorema A? Silakan dulu. Ini gambarnya nih. Ini C, ini A, ini B. Setelah C itu sebelah kiri C-nya positif. F positif itu artinya F aksennya ya. F aksennya positif. Sebelah kanannya negatif. Berarti dari positif ke negatif.
Kalau kita bicara konkav tadi kan dari positif ke negatif kan turun itu. Berarti cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah berarti dia paling tinggi kan di sana. Maka dia lokal maksimum. Kalau dia negatif ke positif berarti dia cekung ke atas. Kalau cekung ke atas yang di tengahnya pasti yang paling rendah. Maka dia lokal minimum. Ya, itu dia maksud dari teorema A. Yang ketiga, kalau dia tidak ada perubahan tanda, berarti pasti itu di sana bukan nilai ekstrim. Ya. Oke. Nah, contoh. Carilah ekstrim lokal dari fungsi ini di interval tak hingga sampai tak hingga. Minta hingga sampai tak hingga. Ya. Maka langkah kita kalau mau mencari ekstrim lokal kan kita cari dulu turunan pertamanya. Nah, turunan pertama fungsinya 2x kurang 6. Ya, titik kritis terjadi saat turunan pertama sama dengan 0. Berarti saat x sama dengan 3. Ini dia. Karena turunan pertamanya kecil dari 0 untuk x kecil dari 3. Ya, berarti fungsinya turun. Ini. Karena turunan pertamanya besar dari 0 untuk X besar dari 3, berarti fungsinya naik. Ya, berarti dengan first derivative test, jadi yang teorema A ini nih, first derivative test mengatakan apa? Berarti dari awalnya dia turun, lalu dia naik, maka kita bisa simpulkan yang 3 tersebut kita sebut dengan ya, dengan apa? Kita sebut dia dengan sebagai nilai minimum lokal. Dalam kasus ini memang dia global ya. Ini contoh case. Kasus ini dia kan kasus khusus ya. Maka dia langsung global. Nah, jadi dia menggunakan teorema A di contoh 1. Contoh 2 juga seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat tes yang kedua? Jadi ada tes yang kedua untuk menentukan dia itu lokal maksima atau lokal minima. Sometimes, terkadang tes ini lebih mudah daripada tes yang pertama tadi. Tes yang pertama tadi kan kita lihat dia di sebelah kirinya naik, di sebelah kanannya turun. Enggak ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan, berarti dia ekstrim di sana. Nah, menentukan dia maksimum atau minimum, lihat kalau awalnya dia di sebelah kirinya itu negatif, sebelah kanannya positif, berarti dia paling rendah dia, berarti lokal minimum dia. Kalau sebelah kirinya dia negatif, sebelah kirinya dia positif, sebelah kanannya dia negatif, berarti dia cekung ke bawah dia. Maka dia maksimum lokal. Nah, itu cara tes yang pertama yang dicontohkan oleh contoh 1 yang ini. Maka tes yang kedua adalah kita katanya kadang lebih mudah. Ya. Kita kadang lebih mudah. Kenapa dia lebih mudah? Kita ikut kita pahami teoremanya dulu. Tes ini digunakan untuk mengetes dia ekstrim lokal atau tidak. Ya, dengan menggunakan tes turunan kedua. Apa kata tes turunan keduanya? Kalau seandainya F aksen dan F double aksennya ada untuk setiap titik di open interval yang ada C, dan andaikan F aksen C sama dengan 0, berarti turunan pertamanya ada, turunan keduanya selalu ada untuk setiap interval. Lalu dan seandainya juga F turunan pertama C-nya juga sama dengan 0. Nah, jika F double aksen C-nya kecil dari 0, maka kita bisa langsung simpulkan FC-nya itu adalah nilai maksimum lokal. Kalau F double aksennya itu besar dari 0, maka kita bisa langsung simpulkan dia itu adalah nilai minimum lokal. Nah, sekarang lihat contoh, ada contohnya nih, contoh 4. Pertama kan tadi keadaan untuk ngetes yang second derivative ini, turunan pertama ada, turunan kedua ada. Turunan pertama di C sama dengan 0. Ini dia. Berarti
turunan pertama dari X kuadrat kurang 6X tambah 5 adalah 2X kurang 6. Ya, turunan keduanya 2. Turunan pertama dan keduanya ada. F3, F aksen 3 itu sama dengan 0. Ya, berarti F aksen 3, kapan dia nilainya sama dengan 0? Bisa saat terjadi saat X sama dengan 3. Berarti 3 itu dicurigai sebagai titik yang akan menjadi calon ekstrim lokal, ya, maksimum atau minimumnya. Ternyata setelah kita cek F3 sama dengan 0, kita lihat turunan keduanya. Ternyata turunan keduanya, kan kita cek turunan keduanya nih. Turunan keduanya itu berapapun nilai X-nya selalu 2, betul? Halo? Betul. Karena dia konstanta, fungsinya fungsi konstan. Nah, sehingga apa akibatnya? Sehingga berarti yang ini yang kedua yang terjadi. Ya, F double aksen C selalu besar dari 3. Berarti kalau F double aksennya selalu besar dari 0, maka F3 itu ya, F3 itu akan menjadi nilai minimum lokal. Nah, kalau kamu lihat, ada gambarnya enggak nih? Oh, enggak ada gambarnya. Kalau bisa kita lihat gambarnya, kita coba bikin gambarnya ya. Kalau kurvanya itu kan persamaan biasa ya. Faktornya 2 sama X kalinya 5. X kurang 5, X kurang 1 faktornya ya. Nih, kalau sekiranya kita gambar, ini itu kalau kita cek ya, kalau kita nih. Oh, sudah habis ya, udah jam 3. Oke, ya. Nah, kalau seandainya kamu mau gambar nih, boleh lanjut nih karena udah jam 3. Apakah ada kuliah lagi? Ada kuliah? Ada, Pak. Ada yang ada yang tidak ada. Ini kan kalau difaktorkan X kurang 5, X kurang 1 ya. Ini kan parabola terbuka ke atas ya. Pembuat nolnya itu 5 dan 1. Ini 1, ini 5. Nah, berarti pasti di tengah-tengahnya 3 kan. Nah, berarti ini F3. F3 ini kan sama dengan 0. Pastilah kalau kita udah tahu parabola, pasti ini yang paling rendah kan. Maka kalau secara geometrinya kan kita bisa langsung lihat. Tetapi bagaimana kalau tidak kita gambar? Kalau tidak kita gambar, kita cek aja, cari F aksennya. F aksen C-nya sama dengan 0. Berarti kita dapat C-nya 3. Ternyata lihat F keduanya. F keduanya selalu positif. Apabila F keduanya selalu positif, berdasarkan second test derivative tadi, maka dia pasti nilai minimum. Nah, ternyata memang dia nilai minimum enggak? Halo? Ya, Sir. Minimum, Pak. Oke, betul dia nilai minimum. Oke, jadi sampai di sana sudah cukup, sudah pas waktunya, sudah habis. Jadi Ananda sudah bisa menggunakan tes turunan pertama untuk menentukan tes turunan pertama dan tes keturunan kedua untuk menentukan dia ekstrim lokal atau tidak. Ya, ekstrim lokal itu untuk menentukan apakah dia maksimum atau minimum lokal. Itu pengetesan lewat kalkulusnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada berarti sudah selesai materi untuk minggu kelima, tinggal latihan. Ya, nanti insya Allah soalnya ditambah, kan belum ada materi di minggu kelimanya ya. Materinya recording ini aja nanti ditambahkan. Okay, thank you very much for your attention. I don't know whether you are understand or not. Tapi kalau lihat dari wajahnya ini kebingungan semua kayaknya. Ya bingung. Ya, tapi enggak apa-apa, nanti lihat aja rekamannya lagi, nanti dikasih rekamannya, linknya di e-learning ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.